Halo, ketemu lagi dengan Nelson Gotip dalam channel Nada dan Firman Tuhan. Kenalkah kau Yesus? Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukah jiwamu kan perhentian kekal? Kenalkah kan Yesus? Kenalkah teman? Kasihnya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Kenalkah kan Yesus? Kenalkah teman? Kasihnya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Tak berubah hingga akhir zaman. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut dalam perenungan kita. Saya masih dalam eksposisi kitab Roma pasal 6 dan hari ini saya mengajak kita melihat ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus kembali lagi membawa kita untuk memahami prinsip kebenaran ini untuk dapat diterapkan dalam hidup ini. Dia sampaikan secara manusia karena orang-orang Roma telah membawa diri, menyerahkan diri, kehidupan mereka diserahkan sebagai senjata-senjata kedurhakaan, menyerahkan anggota tubuh untuk melakukan kecemaran. Sehingga hari ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga tentunya tidak terlepas kepada kita hari ini bahwa kita harus serahkan, ya sekarang ini kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Endingnya kita lihat kenapa Paulus menegaskan hal ini. Kenapa Paulus menekankan kita harus menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran, menghambakan diri kepada kebenaran, supaya apa? Tujuannya adalah kita memperoleh kekudusan hidup.
Orang tidak akan memperoleh kekudusan hidup kalau dia membiarkan dirinya itu digunakan sebagai senjata kecemaran. Orang tidak akan mencapai kekudusan hidupnya yang sesungguhnya kalau dia membiarkan dirinya dipakai untuk senjata hidupnya, anggota tubuhnya dipakai sebagai senjata-senjata yang mempermalukan, ya, senjata kecemaran, senjata kedurhakaan. Saudara lihat di sini, karena itu Paulus tegas. Kadang dia keras, dan kerasnya ini supaya kita akhirnya menyadari siapa sebenarnya diri kita. Jadi kembali lagi, ketika kita sudah membiarkan diri kita diperhamba oleh segala hal yang kita pikir masuk akal, kenyamanan hidup dan lain sebagainya yang membuat kita tidak mau keluar, tidak mau mencoba untuk hal-hal yang baru dan memperoleh sesuatu yang baru. Terkadang Tuhan harus melepaskan kita, mengeluarkan kita dari setiap zona-zona yang kita punya, zona nyaman yang kita punya, karena memang Tuhan punya tujuan untuk kita semakin menerima kekudusan. Tuhan punya tujuan yang membawa kita untuk melihat ada hal besar yang Allah ingin kerjakan di dalam dan melalui kehidupan saudara. Tapi kalau saudara tidak mau melepaskan diri dari perhambaan yang keliru ini, saudara tidak akan melihat pekerjaan Allah yang besar yang Allah akan kerjakan di dalam diri saudara, melalui diri saudara untuk dinyatakan bagi banyak orang. Mari kita belajar memberi diri, memperhambakan diri dalam kebenaran. Ini nggak gampang, saudara. Yang menghambakan atau menyerahkan hidup kita secara utuh, secara sempurna, secara penuh diserahkan kepada kebenaran, sehingga saya hanya dapat menghambakan diri, saya hanya tunduk kepada kebenaran, dan saya tidak membuka diri kepada hal-hal yang disebut kecemaran maupun kelaliman. Saudara, kalau Anda masih terbuka dengan hal kecemaran dan kelaliman, dunia ini punya cara terlalu halus. Dunia menarik kita, menyeret kita dengan cara yang sangat halus. Anda tidak sadari Anda sedang berada dalam cara dia. Saudara, saya belajar banyak hal dari kondisi dunia ini menyeret kita tanpa kita sadar. Saya orang yang suka berenang di laut, berenang di mana aja saya suka berenang. Dan ketika saya perhatikan, ketika saya melangkah naik, saya naik dari sini, saya di posisi ini, saya naik, ya kan, saya berenang, tanpa saya sadari arus itu membawa saya, nggak kuat. Arus laut itu nggak terlalu kencang kalau kita di laut yang teduh, yang tenang, nggak terasa kita di bawah. Ya, kita naik di sini, tiba-tiba saya sudah ada di sini, jauh, di bawah jauh. Nah, ini caranya arus membawa kita tanpa kita sadari. Apalagi kita berenang ya kaki kita udah nggak nyampe di tanah, di dasar laut kita sudah berenang, dan kita dibawa arus tanpa kita sadari. Kita diseret jauh sekali. Kenapa saya sudah jauh di sini? Nah, ini cara arus menarik kita dalam kehidupan duniawi kita, dalam kehidupan hari-hari kita juga menjalani kehidupan di dunia ini, tanpa kita sadari bahwa kita sedang diseret oleh arus dunia ini, kan? Arus dunia ini nggak terasa, nggak ketahuan. Halus sekali, tenang sekali. Anda tidak sadar Anda sudah dibawa jauh. Dan kalau kita sudah terlalu jauh dalam zona ini, kita sudah sulit untuk mau kembali. Karena itu Paulus memberikan kepada kita nasihat hari ini, baik jemaat Roma maupun kepada saudara saya sendiri secara pribadi, bahwa jangan membiarkan diri kita untuk diperhamba oleh kecemaran, oleh kelaliman, tetapi memberi diri kita, anggota-anggota tubuh ini mau dipakai sebagai memperhambakan anggota-anggota tubuh ini untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, dipakai menghambakan diri saudara kepada kebenaran. Siapa saja yang berani dengan tegas memperhambakan dirinya kepada kebenaran Allah, kepada firman Allah, kepada kehidupan Allah, percayalah kekudusan itu diperoleh. Karena kalau konsepnya berjalan dalam kebenaran Allah, memberi diri dalam kebenaran Allah, maka mau tidak mau, terima tidak terima, Anda akan diproses dalam kekudusan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda membiarkan diri Anda dibawa oleh arus dunia ini, tanpa Anda sadari Anda sedang menyakiti Tuhan, dan Anda tidak berada di dalam kebenaran karena Anda memberi diri Anda dibawa dalam kelaliman, di dalam kecemaran dunia ini. Dunia terlalu cemar dengan dosa.
Dunia ini sudah dikuasai oleh kecemaran dosa. Sadar atau tidak sadar kita tetap berada di sini, saudara. Anda berada di sini. Tinggal pilihannya. Anda itu emas atau Anda itu sesuatu yang tidak bernilai. Emas itu biar lagi digodok, dimasukkan dikocok di dalam kotoran, tetap ketika dia dikeluarkan dia tetap emas. Begitulah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada kebenaran, walaupun kita berada di tengah dunia yang begitu mempengaruhi orang dalam kecemaran dosa, dia tetap keluar sebagai emas. Itulah kekudusan hidup. Anda mau beri diri Anda dipimpin dalam kecemaran, atau Anda memberi diri Anda, memperhambakan diri Anda kepada kebenaran, supaya kekudusanmu semakin nyata terlihat dalam setiap keberadaan. Tuhan Yesus memberkatimu dan Dia dipermuliakan.